Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 16 November 2022. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sudah dekat Yerusalem. Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depanku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu ada umat yang berkisah bahwa dirinya tertipu investasi bodong. Aduh, hari gini masih percaya dengan rebahan dan duduk manis terus menghasilkan yang berkelimpahan. Kasihan sekali. Tergiur dengan iming-iming bunga besar. Ibu ini rela untuk menginvestasikan miliknya. Dan ternyata zong alias kena tipu. Sedih sekali mendengar kisahnya. Semoga proses investigasi dan proses hukum segera selesai dan ibu ini mendapatkan ganti rugi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, serupa tetapi tidak sama. Kisah perumpamaan tentang mina yang kita dengar hari ini mirip dengan perumpamaan tentang talenta, namun maknanya berbeda. Kalau talenta adalah jumlah yang sangat besar
yakni sebesar 3.000 shikal, yang sama dengan 10.000 dinar, yakni setara dengan upah bekerja selama 27 tahun. Sedangkan mina merupakan jumlah satuan yang lebih kecil, yakni sebesar 50 shikal saja, atau sama dengan 160 dinar, setara dengan upah bekerja selama 5 bulan. Beda sekali toh. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang mina ini bercermin dari peristiwa sejarah yang pasti tidak asing bagi orang-orang Yahudi, yakni terkait dengan pengangkatan putra Herodes Agung, yakni Herodes Arkelaus, untuk menjadi raja. Orang Yahudi tidak menghendaki Arkelaus menjadi raja mereka. Maka mereka mengirimkan utusan kepada para petinggi di Roma untuk menyatakan keberatan mereka seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Mengapa sih kok Arkelaus ditolak oleh orang-orang Yahudi? Pertama, karena ia tidak murni sebagai orang Yahudi, melainkan ia adalah orang Idumea. Kedua, kelakuannya kejam, sewenang-wenang dan lalim sama seperti bapaknya. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk mengajak para murid berefleksi. Itu raja lalim, kamu tolak tentu baik dan benar. Lantas mengapa dirinya sebagai raja damai, raja shalom, pembawa kabar sukacita engkau tolak? Ini kan sesuatu yang menyedihkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir perumpamaan dikatakan Yesus mendahului mereka untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem adalah kota yang menyambut Yesus dengan teriakan Hosana, terpujilah Raja Daud. Namun Yerusalem juga menjadi kota yang menolak dan menyalibkan Yesus dengan hiruk pikuk yang berteriak, salibkanlah dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuka hati kita supaya Yesus meraja di dalamnya? Atau kita masih menutup hati, enggan untuk bersyukur, selalu bersungut-sungut dan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.